Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Seperti yang sudah kita agendakan bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Mungkin agak berbeda dengan supervisi sebelumnya. Kalau pada saat ini bahwa yang perlu kita pahami bahwa kita ini sekarang ya Bapak. Jadi kita nanti saling belajar, saling mengisi. Jadi nanti tidak perlu sungkan-sungkan ketika menyampaikan sesuatu yang ada di unek-uneknya. Ngoten nggih Bapak. Jadi tujuan kita adalah saling mengembangkan diri. Jadi nanti supervisi ini kedepannya bertujuan untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru terutama nggih. Nah, oleh karena itu sebelum percakapan ini kita masuk kepada intinya, saya terlebih dahulu ingin menyepakati bersama bahwa apa yang akan kita jadikan sasaran observasi ini, terutama untuk Pak Fajar, karena hari ini saya akan mensupervisi Pak Fajar. Mungkin dalam proses coaching ya, karena nanti Pak Fajar akan melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Pak Fajar kembangkan dalam proses coaching. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kompetensi yang akan saya tingkatkan pada kesempatan kali ini yaitu terutama ini saya akan meningkatkan dalam kompetensi presence, kehadiran penuh ya. Karena memang sifat saya bukan orang yang banyak diam, apalagi ketika saya mendengarkan lebih banyak pecah seperti itu. Jadi kompetensi yang pertama yang akan saya tingkatkan adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu tentang pertanyaan berbobot itu tadi. Jadi nanti yang ingin kita capai pada supervisi kali ini adalah peningkatan kompetensi dalam hal present atau kehadiran penuh, dan juga membuat kalimat pertanyaan yang benar. Nah, oleh sebab itu selain sasaran observasi yang akan kita capai nanti, kita perlu juga menyepakati waktu pelaksanaan observasi. Jadi kapan kita bisa melaksanakan observasi. Jadi saya tentunya yang akan mengobservasi Pak Fajar ketika melaksanakan proses kerja. Kira-kira kapan Pak? Dan nanti kita akan melaksanakan langsung hari ini ya. Bisa, terima kasih. Kemudian apakah nanti juga bisa kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi atau mau kita jadwalkan lagi? Siap, langsung saja nggih. Terima kasih. Berarti hari ini kita berupaya untuk menyelesaikan semuanya nggih. Terima kasih Bapak. Nah, untuk berikutnya tadi sudah disampaikan, mungkin saya sekedar mengkonfirmasi bahwa yang ingin ditingkatkan pada supervisi kali ini adalah present, kehadiran penuh, dan juga tentang bagaimana menyusun kalimat pertanyaan yang berbobot. Kemudian di sini Bapak yang perlu saya atau kita bahas lebih lanjut adalah menurut Pak Fajar sendiri, karena tadi Pak Fajar menyampaikan bahwa ini masih kurang. Menurut Pak Fajar, kalau saya membuat skala 1 sampai 10 itu kira-kira saat ini kompetensi present maupun membuat pertanyaan yang berbobot itu masih pada skala berapa Pak? Iya baik, karena ini kita ada di awal ya, masih di awal belajar istilahnya, hanya baru 1-2 kali, maka grade yang saya punya mungkin masih 4-5. Masih 4-5 nggih. Nggih, karena sama saya juga masih sedang belajar. Jadi kalau kita sekarang sudah mengetahui bahwa saya masih di level ini, untuk kedepannya setelah kita melaksanakan supervisi ini harapannya mencapai berapa? Paling tidak menuju 7 dan 8. 7 dan 8 nggih. Terima kasih banyak. Nah, tentang skala ini 7 sampai 8. Kira-kira Pak Fajar bisa menggambarkan seharusnya saya itu sudah bisa seperti ini gitu. Jadi indikatornya untuk mencapai 7 sampai 8 itu apa kira-kira? Ya tadi ketika saya dalam proses coaching yang pertama tadi
kehadiran penuh saya. Jadi dengan banyak saya melakukan coaching, kemudian dengan pengalaman yang banyak, insya Allah kehadiran penuh bisa saya penuhi. Kemudian untuk pertanyaan juga, karena itu memang butuh latihan, selalu latihan. Kemudian selalu mendengarkan. Jadi mengambil kata-kata kunci bagian dari kehadiran penuh tadi itu sebagai target saya nantinya. Jadi target saya ketika saya masih sekarang posisinya di 4 dan 5, dengan berlatih dan belajar lagi tentang kehadiran penuh dan mengulang untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, insya Allah itu jadi semangat spirit saya lah untuk bisa ke 7 sampai 8. Ini mungkin saya ingin menggali lebih jauh lagi tentang perbedaan 4 dan 7 misalnya. 4 itu ketika Pak Fajar masih belum bisa seperti apa. Jadi nanti 7-nya itu nanti kalau saya sudah bisa seperti ini. Mungkin lebih bisa dideskripsikan lagi Pak. Ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ketika saya ada di posisi coaching, saat ini misalnya belum. Jadi kehadiran penuhnya itu masih terpecah. Masih terkadang ketika kunci itu memberikan penjelasan, akhirnya pemikiran saya kemana-mana. Oh, jadi kondisinya itu konsentrasi tidak bertahan lama ya Pak. Itu kondisi, mungkin saya hanya menyimpulkan saja kondisi untuk konsentrasinya tidak bertahan dengan lama, sehingga untuk menentukan kata-kata kunci juga agak sulit. Itu kondisi saat ini. Jadi untuk setelah supervisi ini harapannya konsentrasinya bisa lebih bertahan agak lama supaya memperoleh kata kunci lebih mudah. Itu untuk present Pak. Kalau untuk menyusun kalimat atau pertanyaan berbobot, kira-kira kondisi saat ini seperti apa Pak? Yaitu ketika saya menjadi coach ya, nah di dalamnya itu masih banyak statement saya yang menjas istilahnya melabel pada, jadi menyertakan pendapat kita menyertakan dengan pendapat kita. Kadang saya sudah berpikir orang itu seperti ini orangnya. Jadi mempengaruhi ketika kita akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi harapannya ke depan bagaimana menghilangkan kebiasaan untuk memberi label. Jadi setelah kita berbincang-bincang, kita sudah bisa menggali bahwa hari ini yang diharapkan oleh Pak Fajar adalah bagaimana bisa meningkatkan konsentrasi supaya bisa menyimpulkan kata kunci. Yang berikutnya bagaimana bisa menghilangkan kebiasaan label itu. Kemudian sepertinya harapan kita atau sasaran kita untuk rencana kita melakukan observasi sudah cukup Bapak. Jadi mungkin akan kita lanjutkan berikutnya dengan tahap observasi. Demikian Bapak, terima kasih. Jadi saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, kita semua berharap semoga apa yang kita harapkan ini dapat terwujud. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Fajar. Begini Pak, saya ada permasalahan. Ini rencananya mau ngobrol sama Pak. Apakah Pak Fajar sibuk ya? Kebetulan sekarang masih ada waktu Pak Fajar. Monggo kalau ada masalah bisa disampaikan. Baik Pak. Pak Fajar, begini Pak. Saya selama mengajar itu saya merasa ada yang kurang maksimal. Ketika saya mengajar surah Al-Maun, padahal saya sudah melakukan yang namanya berdiferensiasi, sudah mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Akan tetapi ketika saya lihat di nilai di asesmennya itu
ada beberapa anak yang di bawah KKM. Bagaimana? Baik, Pak Fajar, sebelum melanjutkan sesi kita pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk konfirmasi ini, Pak. Jadi Pak Fajar, permasalahannya dalam pembelajaran itu ada beberapa anak yang tidak memenuhi KKM. Iya. Itu, Pak. Kemudian kira-kira Pak, selama pembelajaran dilaksanakan, apa hambatan yang didapat oleh Pak? Baik Pak, kalau dari segi hambatan yang saya rasakan, yang saya alami ialah ketika yang kinestetik Pak. Yang kinestetik, bagaimana cara supaya memaksimalkan. Di dalam pembelajaran literasi saya sudah coba membuat dengan metode papan puzzle, sehingga mereka dapat mengatur ayat sesuai dengan urutan yang benar. Saya merasa kesusahan karena yang kinestetik padahal sudah dikasih metode itu, tapi kok masih kurang maksimal. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh Pak Fajar. Sebelum melakukan pembelajaran, saya sudah mencoba memfokuskan pembelajaran, mengkondisikan peserta didik supaya mereka itu penuh dengan minat untuk belajar. Sudah. Jadi mengalihkan fokus mereka pada belajar. Ya, sudah. Lain apa nih yang diketahui oleh Pak Fajar berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi? Yang saya ketahui tentang diferensiasi adalah intinya Pak, yaitu memberikan pelayanan atau tuntunan kepada peserta didik sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan kontennya, sesuai dengan minat belajarnya, sesuai dengan profil belajarnya. Itu Pak. Baik, berarti mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid dari permainan Bapak yang dilakukan tadi. Ya, pembelajaran apa puzzle tadi Pak? Ya, puzzle. Itu kira-kira sudah mengakomodasi pembelajaran semuanya apa? Belum Pak. Kalau yang lain itu saya menggunakan diferensiasi konten berupa video, dan ada yang menggunakan metode lama itu yaitu ceramah Pak, sudah. Gitu. Untuk yang kinestetik saya khususkan dengan metode puzzle. Kira-kira nih Pak Fajar punya pandangan seperti apa jika dilakukan untuk memenuhi pembelajaran anak-anak yang tadi itu, untuk memenuhi KKM itu? Saya ingin mungkin gini Pak, saya akan menambah metode tekan sebaya atau tutor sebaya supaya mereka yang kinestetik mungkin masih merasa canggung ketika saya dampingi Pak. Kalau temannya sendiri mungkin lebih masuklah gitu Pak ketika melakukan pembelajaran metode pasif. Baik, berarti Pak Fajar ingin menerapkan tutor sebaya di pembelajaran diferensiasi, di pembelajaran ilmu. Iya, mungkin ada strategi tertentu Pak berkaitan dengan tutor sebaya itu tadi. Strategi yang pertama saya lakukan ialah namanya tutor ya Pak Fajar. Jadi pertama saya akan mendekati murid yang sesuai kriteria yang saya kira atau saya tunjuk mampulah untuk menjadi tutor bagi murid atau temannya. Kemudian saya akan Selamat siang Pak Fajar, ketemu kembali nggih. Seperti yang sudah kita sepakati tadi bahwa setelah proses coaching kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Proses coachingnya sudah terlaksana dan saya membuat beberapa catatan hasil temuan pada
Ya, bagian yang telah kita sepakati tadi bahwa yang perlu ditingkatkan itu tentang kehadiran penuh dan juga tentang membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot. Itu nggih Pak nggih. Nah, tadi pada percakapan praobservasi Pak Fajar telah menyampaikan indikator ketercapaian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Tadi disampaikan bahwa konsentrasinya pada awalnya kan masih kurang sehingga menemukan kata kuncinya agak sulit. Nah, yang kedua tentang membuat pertanyaan yang berbobot tadi terkait dengan konsentrasi tadi, kemudian dengan kebiasaan Pak Fajar untuk melabel gitu. Nah, jadi itu yang digambarkan sebelumnya. Nah, menurut hasil catatan saya itu nanti akan saya sampaikan. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu bagaimana penilaian Pak Fajar sendiri terhadap performa tadi yang sudah dilakukan pada proses coaching. Saya sudah berusaha maksimal tadi. Kalau menurut saya lebih baik lah dari sebelumnya. Cuman tadi saya masih pecah. Jadi ketika coach menyampaikan permasalahannya, di tengah perjalanan apa yang disampaikan oleh coach itu tadi saya masih buyar. Nah, cuman saya tadi mencoba untuk mengkonfirmasi, ya, dengan mengkonfirmasi saya ketika sudah dibetulkan oleh coach berarti saya tadi sudah menangkap apa yang itu. Cuman ketika saya melakukan proses coaching itu memang benar-benar pecah apa yang disampaikan oleh Pak Khalidi tadi. Itu untuk kehadiran penuh Pak, untuk membuat kalimat pertanyaan yang berbobot. Ya, itu juga masih jadi ini PR lagi bagi saya. Menurut saya lebih baik dari yang kemarin, cuman belum maksimal. Lebih baik tapi belum maksimal. Terima kasih tadi Pak Fajar sudah menyampaikan tentang penilaian Pak Fajar sendiri nggih. Kalau begitu sekarang giliran saya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya nggih? Saya ada beberapa bagian yang kita sesuai Pak. Sesuai itu begini, tadi Pak Fajar menyampaikan bahwa di tengah percakapan itu sempat hilang, itu tertangkap oleh saya. Artinya itu tercatat oleh saya. Jadi begini, baik ketika Pak Fajar tadi menyampaikan permasalahannya itu, kemudian Pak Fajar menanggapi, sepertinya ada tidak kesesuaian. Nah, dari situ bahwa tertangkap bahwa sepertinya ketika Pak Fajar menyampaikannya itu Pak Fajar sendiri ini sedang hilang, sedang lost gitu ya. Jadi itu yang sama. Dan bagus sekali tadi ternyata bahwa untuk mengatasi itu diperlukan adanya konfirmasi. Jadi konfirmasi itu untuk meyakinkan kita apakah apa yang sudah kita tangkap dari coach itu sudah sesuai gitu nih. Itu sepertinya sudah bagus Pak Fajar. Jadi kalau tadi kita mentargetkan bahwa dari 4 atau 5 sampai ke 7 atau 8, kalau menurut saya untuk kehadiran penuh sepertinya sudah sampai. Nanti kalau kita mau ke 9 dan 10 mungkin perlu banyak berlatih lagi nggih. Jadi ketika itu sudah bisa teratasi, jadi menurut saya target kita untuk mencapai 7 sampai 8 itu sudah tercukupi. Jadi PR-nya mungkin ke depan masih perlu banyak berlatih lagi. Dan untuk yang membuat kalimat pertanyaan yang berbobot ini, ada satu tadi Pak yang menjadi catatan saya, secara umum, secara keseluruhan sudah bagus karena dapat menggiring kunci untuk menemukan ide-ide barunya. Hanya saja tadi saya itu menangkapnya pertanyaan Pak Fajar itu belum menggali penyebabnya. Penyebabnya itu apa, sehingga dari biasanya kalau kita mau mengatasi suatu masalah, mencari jalan keluar,
kita harus tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya itu apa sih sebetulnya, kalau kita tahu bahwa oh anak-anak ini yang kinestetik kok menjadi seperti ini. Tapi bagusnya karena arahan dari Pak Fajar, maka coachingnya sudah menemukan jalan keluar. Meskipun tidak secara verbal atau secara langsung ditanya apa sih penyebabnya, tapi ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Pak Fajar tadi sudah mampu menggiring coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Menurut saya itu juga sudah sangat bagus karena target kita 7 sampai 8. Jadi sepertinya itu sudah tercapai karena kita sendiri juga menyadari bahwa kita masih dalam proses belajar, dan juga yang namanya manusia ini tidak ada yang sempurna. Kadang yang sudah kita sampaikan, yang kita angan-angankan tidak tercapai. Itu pemahaman saya gitu Pak. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, bagaimana pendapat Pak Fajar? Saya merasa bersyukur sekali dan terima kasih. Sebenarnya penilaian kan tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi dengan proses supervisi ini saya mengetahui celah-celah kelemahan saya untuk diperbaiki selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih sama Bu Rati karena sudah membantu saya dalam proses coaching tadi. Nah, setelah berarti Pak Fajar secara garis besar menerima apa yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah itu berarti kita kan masih punya PR lagi. PR-nya itu bagaimana sih supaya ke depan ini saya bisa lebih baik lagi dari kalau tadi itu 7 sampai 8 untuk mencapai 8 atau 9 atau 9 dan 10 mungkin ada yang bisa Ya itu Bu. Jadi nanti kebetulan teman sejawat saya berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama itu butuh ini memecahkan solusi apa yang dia ingin. Jadi insya Allah dengan tahapan berikutnya kita akan melaksanakan coaching lagi berlatih dan belajar lagi. Nanti mungkin masih butuh ini bimbingan dari Bu Rati nanti ketika kita melaksanakan coaching lagi, kita sharing-sharing lagi ya Pak. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ke depan akan sering melaksanakan coaching supaya kita lebih terampil lagi melakukan coaching ini. Kira-kira kapan Pak yang akan dilaksanakan ini? Tadi disampaikan temannya, mungkin kita bisa sharing, Pak Fajar bisa sharing dengan temannya sejawat untuk melaksanakan coaching ini. Yang paling dekat kira-kira kapan? Ya, yang paling dekat mungkin setelah pelaksanaan mungkin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Sudah disepakati di mana tempatnya. Kemudian dari rencana itu mungkin butuh bantuan dari siapa mungkin atau dukungan apa? Ya, dukungan itu pasti Bu, karena tidak bisa untuk berjalan sendiri. Yang jelas dukungan yang pertama yang saya butuhkan itu dari kepala sekolah, kemudian teman sejawat, terutama wali kelas, dan yang terakhir dari teman sejawat di mata pelajaran. Tentunya akan meninggalkan tugas mungkin minta mohon izin lagi. Terima kasih Pak Fajar dari apa yang sudah kita percakapan hari ini. Saya mohon izin, ini hasil dari proses supervisi ini akan saya catat dalam form supervisi akademik. Dan sebagai penutup, Pak Fajar mungkin bisa menyampaikan apa yang sudah didapat dari proses supervisi ini. Ya, ternyata dalam proses coaching itu tidak bisa hanya dilakukan ketika kita berdua saja. Butuh orang lain untuk memantau kegiatan yang kita lakukan dan memberi umpan balik dan refleksi yang harus didapat dengan kita seperti itu. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama. Kita sudah menemukan solusi dan kita sudah pada akhir percakapan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama Ibu, saya terima kasih juga. Jadi tidak segan-segan kita semua saling berbagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu.